Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah beribadah, sudah belajar agama, sudah mengejar kebaikan, tapi hati tetap kosong, gelisah dan sepi tanpa sebab yang jelas? Seolah ada sesuatu yang hilang, namun kamu tidak tahu apa namanya. Hati-hati, bisa jadi bukan imanmu yang lemah, tapi justru Allah sedang memanggilmu ke tingkat yang lebih dalam. Ada satu rahasia dalam tasawuf yang tidak diajarkan secara terbuka. Bukan karena ia sesat, tapi karena tidak semua hati siap menerimanya. Rahasia ini tidak membuatmu merasa suci, justru membuatmu hancur perlahan. Namun dari kehancuran itulah ketenangan sejati lahir. Jika selama ini kamu mengira kedekatan dengan Allah selalu terasa indah dan menenangkan, maka video ini bisa mengguncang pemahamanmu. Karena semakin dekat seorang hamba, terkadang justru semakin sunyi perjalanannya. Jangan tonton video ini jika kamu hanya ingin motivasi ringan. Tapi jika hatimu sedang bertanya, sedang lelah, dan diam-diam ingin mengenal Allah bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kehadiran, maka tetaplah di sini. Karena mungkin tanpa sadar, kamu sedang berada di ambang tasawuf tertinggi. Bab 1, pintu yang tidak terlihat. Ada rahasia yang tidak pernah dituliskan di papan-papan kajian, tidak diumumkan di mimbar, dan tidak diwariskan lewat buku-buku populer. Rahasia ini hanya bergetar di dada mereka yang berani diam cukup lama, hingga suara dunia melemah dan suara batin mulai terdengar. Tasawuf tertinggi bukan tentang pakaian zuhud atau kata-kata indah, melainkan tentang keberanian menatap ke dalam diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pembelaan, tanpa ingin terlihat suci. Di titik inilah pencarian dimulai, bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan runtuhnya kesombongan paling halus dalam jiwa. Kebanyakan manusia mengira mereka mencari Allah, padahal yang mereka cari hanyalah rasa aman, pengakuan dan ketenangan versi ego. Inilah tirai pertama yang jarang disadari. Tasawuf tidak menolak ibadah, tidak meniadakan syariat, tetapi ia bertanya dengan sangat pelan namun tajam. Untuk siapa semua ini dilakukan? Pertanyaan ini tidak untuk dijawab cepat-cepat. Ia seperti cahaya redup yang perlahan membuka ruang gelap dalam hati, memaksa kita jujur pada niat yang selama ini kita bungkus dengan dalil. Pada tingkat tertentu, seorang pencari akan mengalami kelelahan spiritual. Doa terasa hampa, zikir terasa mekanis, dan ayat-ayat yang dulu menggetarkan kini terdengar biasa. Banyak yang mundur di titik ini mengira imannya melemah. Padahal justru disinilah pintu tasawuf tertinggi mulai terbuka. Allah sedang mengosongkan rasa agar manusia tidak lagi bergantung pada sensasi rohani, melainkan berserah murni pada Dia yang tidak terikat rasa apapun. Tasawuf mengajarkan sesuatu yang sangat sunyi namun mengguncang, bahwa hijab terbesar antara hamba dan Tuhan bukanlah dosa besar, melainkan perasaan sudah sampai. Ketika seseorang merasa dirinya paham, merasa lebih dalam, merasa lebih dekat, saat itulah jarak sejati terbentuk. Para arif tidak sibuk membuktikan kedalaman mereka, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan ini bukan kebodohan, melainkan kerendahan yang hidup. Maka bab ini bukan undangan untuk merasa istimewa, tetapi peringatan lembut bagi jiwa yang ingin melangkah lebih jauh. Jika hatimu terusik, jika ada rasa tidak nyaman namun juga penasaran, itu pertanda baik. Tasawuf tertinggi tidak menjanjikan ketenangan instan, tetapi kejujuran total. Dan hanya mereka yang berani kehilangan dirinya, yang perlahan akan diperkenalkan pada rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Bab 2, kehancuran yang menyelamatkan. Ada satu fase dalam perjalanan batin yang sering disalahpahami sebagai kegagalan, padahal ia adalah undangan paling halus dari Tuhan. Fase ini datang ketika keyakinan lama mulai runtuh, pegangan intelektual terasa rapuh, dan logika yang dulu menenangkan kini tak lagi mampu menjelaskan apapun. Banyak orang ketakutan saat sampai di sini, karena seolah-olah iman mereka dicabut, padahal yang sedang dihancurkan bukan iman, melainkan ilusi tentang iman. Tasawuf tertinggi selalu dimulai dengan kehancuran yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Pada saat ini, seseorang mulai sadar bahwa ia selama ini mengenal Allah lewat konsep, bukan kehadiran. Nama-nama Allah dihafal,
Sifat-sifatnya dipelajari, namun hati belum benar-benar tunduk. Ketika konsep itu runtuh, jiwa seperti kehilangan pegangan, terapung dalam kekosongan. Inilah momen yang sangat ditakuti oleh ego, karena ia tidak lagi punya sesuatu untuk dibanggakan. Namun justru di ruang kosong inilah, tauhid yang hidup mulai bernafas perlahan. Kehancuran ini tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dalam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dalam tangisan tanpa sebab yang jelas, dalam rasa sepi meski dikelilingi banyak orang. Tasawuf tidak mengajarkan untuk lari dari keadaan ini, tetapi untuk duduk bersamanya. Karena siapapun yang berani bertahan di titik ini akan menyadari satu hal yang mengejutkan, bahwa selama ini yang merasa beribadah bukanlah ruh, melainkan diri palsu yang ingin merasa benar dan aman. Disinilah makrifat mulai berbisik, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat kesadaran yang menusuk lembut, bahwa segala amal, ilmu, dan kesalehan tidak pernah benar-benar milik kita. Semuanya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Ketika kesadaran ini benar-benar meresap, seseorang tidak lagi sibuk menghitung pahala, tidak lagi gelisah soal penilaian manusia, karena ia mulai melihat bahwa dirinya sendiri hanyalah bayangan yang bergantung sepenuhnya pada cahaya. Bab ini mengajarkan satu rahasia yang jarang dibicarakan, bahwa Allah lebih dekat saat kita hancur dibanding saat kita merasa kuat. Selama seseorang masih merasa memiliki kendali, ia belum sepenuhnya berserah. Maka jika hidupmu sedang runtuh secara batin, jangan buru-buru menutupnya dengan motivasi kosong. Bisa jadi itulah cara Allah memanggilmu lebih dekat, dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang berani diam dan mendengarkan. Bab 3. Keheningan yang berbicara. Setelah kehancuran batin terjadi, datanglah sebuah fase yang tidak ramai, tidak dramatis, namun justru paling menentukan. Fase ini adalah keheningan, bukan keheningan fisik, melainkan sunyi di dalam dada, ketika dorongan untuk menjelaskan diri sendiri perlahan menghilang. Di titik ini, seseorang tidak lagi tergesa-gesa memberi makna pada setiap peristiwa. Ia belajar menahan reaksi, membiarkan sesuatu terjadi tanpa segera menilainya. Tasawuf tertinggi mulai menanamkan kebijaksanaan bukan lewat jawaban, tetapi lewat kemampuan untuk diam dengan penuh kesadaran. Keheningan ini sering disalahartikan sebagai kekosongan spiritual, padahal ia adalah ruang. Ruang tempat Allah bekerja tanpa campur tangan ego. Dalam diam ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak harus selalu dipahami untuk bisa dijalani. Ada keyakinan halus yang tumbuh, bukan keyakinan yang berteriak, melainkan keyakinan yang tenang. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku diuji seperti ini?" Tetapi mulai menerima bahwa setiap tarikan nafas adalah izin dari Tuhan yang Maha Mengetahui arah pulang hambanya. Pada tahap ini, zikir tidak lagi sebatas lisan dan doa tidak selalu berbentuk permintaan. Kadang doa hanyalah kehadiran penuh di hadapan Allah, tanpa kata, tanpa keinginan, tanpa tuntutan. Inilah rahasia yang jarang diajarkan, bahwa berdoa bukan selalu meminta agar keadaan berubah, tetapi agar hati mampu menyatu dengan kehendaknya. Ketika seseorang sampai di sini, ia mulai merasakan bahwa Allah tidak jauh, tidak pula datang dan pergi. Yang berubah hanyalah kesadarannya. Keheningan juga membongkar satu kenyataan pahit namun membebaskan, bahwa sebagian besar kegelisahan manusia lahir dari keinginan untuk mengendalikan hidup. Dalam diam, kontrol itu dilepaskan satu persatu. Bukan karena pasrah yang lemah, tetapi karena sadar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berada dalam genggaman. Tasawuf tertinggi tidak membuat seseorang menjadi pasif, justru membuatnya bergerak tanpa beban, karena ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai pelaku utama. Maka jika dalam perjalananmu engkau merasa semakin sedikit ingin bicara tentang pengalaman rohani, semakin enggan memamerkan kedalaman, dan semakin nyaman dalam kesederhanaan, jangan takut. Itu bukan kemunduran, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang belajar bahasa langit. Bahasa yang tidak bersuara, namun mampu menenangkan badai di dalam hati. Dan disinilah, tanpa disadari, engkau sedang dipersiapkan untuk mengenal rahasia yang lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya hidup di balik dirimu. Bab 4. Lenyapnya diri palsu. Pada titik tertentu dalam perjalanan ini,
Sesuatu yang sangat halus mulai menghilang tanpa disadari. Bukan tubuh, bukan pikiran, melainkan rasa aku yang selama ini terasa begitu nyata. Bukan berarti seseorang kehilangan identitas sosialnya, tetapi ikatan emosional terhadap identitas itu mulai melemah. Ia masih berperan di dunia, masih menjalani tanggung jawab, namun tidak lagi melekat. Inilah fase ketika tasawuf tertinggi mulai memperlihatkan wajah aslinya. Pelepasan tanpa pengumuman, pengosongan tanpa kebanggaan. Lenyapnya diri palsu tidak pernah terasa heroik. Tidak ada euforia spiritual, tidak ada cahaya spektakuler seperti yang sering dibayangkan. Yang ada justru kesederhanaan yang dalam. Seseorang mulai melihat bahwa selama ini ia hidup untuk mempertahankan citra, membela pendapat, dan memperkuat rasa aku benar. Ketika itu melemah, konflik batin pun mereda. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena tidak ada lagi bagian dalam diri yang harus terus dilindungi. Di fase ini seseorang mulai memahami makna kalimat yang sering terdengar namun jarang dihidupi. La haula wa la quwata illa billah. Bukan sebagai ucapan penghibur, melainkan sebagai realitas yang dirasakan. Setiap gerak, setiap niat, setiap keberanian untuk berbuat baik terasa bukan berasal dari diri sendiri. Ada rasa ditopang, digerakkan, dan diarahkan. Tauhid tidak lagi berhenti di lisan. Ia menjadi pengalaman yang diam-diam mengubah cara memandang hidup. Menariknya, ketika diri palsu melemah, kasih sayang justru menguat. Bukan kasih sayang yang lahir dari moralitas kaku, tetapi dari pengenalan akan kelemahan bersama. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi karena ia melihat dirinya sendiri dalam orang lain. Kesalahan orang lain tidak lagi memicu kemarahan, melainkan doa yang sunyi. Inilah akhlak tasawuf yang sejati, lembut tanpa dibuat-buat, rendah hati tanpa merasa rendah. Bab ini mengajarkan satu rahasia yang sering luput, bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu membuat seseorang merasa dekat. Justru semakin dekat, semakin hilang perasaan tentang diri sendiri. Yang tersisa hanyalah kesadaran sederhana bahwa hidup ini sedang dijalani, bukan dimiliki. Dan ketika seseorang tidak lagi sibuk mempertahankan dirinya, disitulah Allah memperkenalkan rasa aman yang tidak bergantung pada apapun selain kehadirannya. Bab 5. Kehendak yang menyatu. Setelah diri palsu melemah, muncul satu kesadaran yang sangat halus namun mengubah segalanya. Bahwa hidup ini tidak sedang diarahkan oleh keinginan pribadi, melainkan oleh kehendak yang jauh lebih luas. Di tahap ini, seseorang mulai merasakan perbedaan antara keinginan dan panggilan. Keinginan datang dari kegelisahan, dari rasa kurang, dari dorongan untuk mengisi kekosongan. Sedangkan panggilan hadir dengan tenang, tanpa paksaan, namun terasa pasti. Tasawuf tertinggi mengajarkan untuk mengenali perbedaan ini, karena di sanalah letak kebebasan sejati. Ketika kehendak mulai menyatu, seseorang tidak lagi berjuang keras agar hidup berjalan sesuai rencananya. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia memahami bahwa ada kecerdasan ilahi yang bekerja jauh melampaui perhitungan manusia. Kegagalan tidak lagi dibaca sebagai hukuman, dan keberhasilan tidak lagi dianggap sebagai bukti kehebatan diri. Semuanya diterima sebagai bentuk pengaturan yang presisi, meski akal tidak selalu mampu memahaminya. Disinilah hati belajar percaya tanpa syarat. Pada fase ini ujian datang dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi berupa kesulitan yang menyakitkan, melainkan pilihan-pilihan halus yang menguji kejujuran batin. Apakah seseorang berbuat karena Allah atau karena ingin dihargai? Apakah ia diam karena hikmah atau karena takut kehilangan citra baik? Tasawuf tertinggi tidak sibuk memperbaiki tampilan luar, tetapi membersihkan motif terdalam yang sering tersembunyi bahkan dari diri sendiri. Menyatunya kehendak juga melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tidak tergantung pada apa yang terjadi setelahnya. Ia bekerja, berdoa, dan berbuat baik, lalu melepaskan semuanya kembali kepada Allah. Bukan dengan sikap dingin, tetapi dengan kepercayaan hangat bahwa apapun yang ditetapkannya adalah bentuk kasih sayang, meski terkadang dibungkus dengan rasa tidak nyaman. Bab ini adalah undangan lembut untuk melihat ulang hidupmu. Bukan untuk mengubah semuanya secara drastis, tetapi untuk bertanya dengan jujur, kehendak siapa yang selama ini kau ikuti?
Jika hatimu mulai tenang meski rencana-rencana runtuh, jika engkau tetap bersyukur meski tidak mendapatkan apa yang diinginkan, bisa jadi tanpa disadari engkau sedang belajar berjalan bersama kehendaknya. Dan itulah salah satu rahasia tasawuf tertinggi yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan. Bab 6. Tauhid yang terasa, bukan terucap. Di tahap ini, tauhid tidak lagi terasa sebagai konsep yang harus dijaga dengan argumen, tetapi sebagai kenyataan yang hidup di dalam kesadaran. Seseorang tidak sibuk lagi membuktikan keesaan Allah lewat perdebatan atau penjelasan panjang, karena hatinya telah menyaksikan ketergantungan total padanya dalam setiap detik kehidupan. Bahkan saat lupa, bahkan saat lalai, ada kesadaran samar bahwa lupa itu pun terjadi dengan izinnya. Tasawuf tertinggi membawa tauhid turun dari kepala ke kedalaman rasa. Ketika tauhid mulai terasa, pandangan terhadap sebab dan akibat pun berubah. Dunia tidak lagi dipandang sebagai kumpulan kekuatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ayat-ayat yang bergerak. Rezeki tidak lagi dilihat semata hasil kerja keras, dan musibah tidak lagi dianggap kebetulan. Semua menjadi isyarat, bukan untuk ditebak maknanya secara gegabah, tetapi untuk dihadapi dengan adab. Inilah pergeseran besar yang jarang disadari. Dari mencari penjelasan, menuju menjaga sikap batin. Pada fase ini, seseorang mulai berhati-hati terhadap rasa aku melakukan. Ia tetap beramal, tetap berjuang, namun di dalam hatinya ada pengakuan lembut bahwa semua kemampuan hanyalah pinjaman. Bahkan niat baik pun disadari sebagai karunia. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang tidak meledak-ledak, tetapi menetap. Syukur yang tidak menunggu nikmat besar, karena ia hadir bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian. Tauhid yang terasa juga mengubah cara memandang manusia lain. Tidak ada lagi musuh sejati, tidak ada pula figur yang diagungkan secara berlebihan. Semua dilihat sebagai makhluk yang sedang digerakkan menuju pelajaran masing-masing. Ketika disakiti, hati tidak langsung bereaksi dengan dendam, tetapi bertanya pelan, pelajaran apa yang sedang dititipkan di sini? Pertanyaan ini tidak membuat seseorang lemah, justru membuatnya bebas dari jerat emosi yang melelahkan. Bab ini mengajakmu menyelam lebih dalam, bukan untuk merasa lebih benar, tetapi untuk merasa lebih kecil di hadapan yang maha besar. Jika suatu hari engkau merasakan bahwa segala sesuatu terasa cukup, bukan karena hidup sempurna, tetapi karena hatimu tidak lagi menuntut dunia, berlutut pada keinginanmu, itu tanda bahwa tauhidmu sedang belajar berbicara tanpa suara. Dan disitulah tasawuf tertinggi mulai menampakkan ketenangannya yang sunyi namun kokoh. Bab 7. Hidup tanpa merasa memiliki. Pada fase ini, seseorang mulai menjalani hidup dengan cara yang terlihat sama dari luar, namun sangat berbeda di dalam. Ia masih bekerja, mencintai, berkeluarga, dan bermasyarakat, tetapi ada jarak batin yang sehat antara dirinya dan semua itu. Bukan jarak dingin, melainkan kesadaran bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar bisa dimiliki. Segalanya hadir sebagai titipan, dan titipan tidak menuntut penguasaan, hanya amanah. Tasawuf tertinggi mengajarkan seni hidup tanpa menggenggam terlalu erat. Ketika rasa memiliki memudar, ketakutan pun ikut melemah. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak dihargai, semuanya perlahan kehilangan cengkeramannya. Bukan karena seseorang menjadi kebal rasa, tetapi karena ia sadar bahwa yang memberi dan mengambil adalah zat yang sama. Kesadaran ini tidak membuatnya pasif, justru membuatnya berani. Berani mencintai tanpa syarat, berani berbuat baik tanpa jaminan balasan, berani jujur meski berisiko. Di titik ini, keikhlasan tidak lagi menjadi target yang dikejar, melainkan keadaan yang tumbuh alami. Seseorang tidak lagi sibuk bertanya, apakah dirinya sudah ikhlas atau belum, karena pertanyaan itu sendiri lahir dari rasa memiliki. Ketika semua diserahkan kembali kepada Allah, ikhlas tidak perlu diumumkan. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan. Amal menjadi ringan karena tidak dibebani harapan tersembunyi. Hidup tanpa merasa memiliki juga mengubah cara menghadapi kehilangan. Kesedihan tetap ada, air mata tetap mengalir, namun tidak ada pemberontakan batin. Seseorang menangis tetapi hatinya tidak memprotes takdir.
Ia tahu bahwa yang kembali kepada Allah hanyalah apa yang sejak awal memang miliknya. Kesadaran ini tidak menghilangkan rasa duka, tetapi menjaga jiwa agar tidak hancur olehnya. Bab ini adalah pelajaran tentang kebebasan yang jarang dipahami. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan dari belenggu keterikatan. Jika engkau mulai merasa damai meski tidak menguasai apapun, jika engkau bisa bersyukur tanpa harus memastikan masa depan aman, maka engkau sedang berjalan di jalan sunyi para arif. Jalan yang tidak menjanjikan kemilau dunia, tetapi menghadirkan kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Bab 8. Allah yang dekat tanpa jarak. Pada tahap ini, kedekatan dengan Allah tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang dicapai, melainkan disadari sebagai sesuatu yang selalu ada. Tidak ada lagi perjalanan ke arahnya, karena hati mulai memahami bahwa tidak pernah ada jarak sejak awal. Yang ada hanyalah kesadaran yang tertutup dan kini perlahan terbuka. Tasawuf tertinggi tidak membawa seseorang terbang menjauh dari dunia, justru membuatnya hadir penuh di setiap detik. Karena setiap detik terasa berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Kedekatan ini tidak selalu menghadirkan rasa haru atau getaran emosional. Justru sering hadir dalam bentuk kesederhanaan yang sangat tenang. Seseorang bisa duduk, bekerja, atau berjalan tanpa ada dialog batin yang ribut, namun ada rasa ditemani. Bukan ditemani oleh bayangan, tetapi oleh kesadaran bahwa hidup ini tidak dijalani sendirian. Allah tidak lagi dibayangkan sebagai tujuan jauh di ujung ibadah, melainkan sebagai realitas yang menyertai setiap nafas. Di fase ini, doa berubah bentuk. Permintaan semakin sedikit, kepasrahan semakin dalam. Bukan karena kebutuhan telah hilang, tetapi karena kepercayaan telah tumbuh. Seseorang mulai memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hatinya, bahkan sebelum ia mampu merumuskannya dalam kata. Maka doa kadang hanya berupa keheningan yang penuh adab atau bisikan lembut yang tidak menuntut apa-apa selain ridha. Kedekatan tanpa jarak ini juga melahirkan kewaspadaan batin yang halus. Bukan rasa takut yang menekan, tetapi rasa malu yang lembut. Malu untuk bermaksiat bukan karena takut dihukum, melainkan karena sadar sedang berada dalam kehadirannya. Inilah ihsan yang hidup, bukan sebagai teori, tetapi sebagai rasa. Rasa bahwa setiap pilihan kecil pun dilihat, bukan untuk dicari-cari kesalahannya, tetapi untuk diarahkan dengan kasih. Bab ini bukan tentang pengalaman luar biasa, melainkan tentang kembalinya jiwa ke keadaan paling alami. Jika suatu hari engkau merasakan bahwa menyebut nama Allah tidak lagi terasa jauh, bahwa kesendirian tidak lagi menakutkan, dan bahwa hidup apa adanya pun terasa cukup, bisa jadi engkau sedang menyentuh rahasia besar ini. Rahasia bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya hati yang terlalu sibuk untuk menyadari kedekatannya. Bab 9. Pulang tanpa perjalanan. Di tahap ini, konsep perjalanan spiritual perlahan kehilangan maknanya. Tidak ada lagi rasa sedang menuju sesuatu yang belum dimiliki, karena kesadaran mulai menetap pada kenyataan bahwa rumah itu selalu ada. Seseorang tidak lagi merasa sebagai pencari, melainkan sebagai hamba yang sedang dihadirkan. Tasawuf tertinggi tidak membuat seseorang merasa sampai, justru membuatnya berhenti mencari dengan gelisah. Yang tersisa hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam apapun yang sedang Allah tetapkan. Pulang tanpa perjalanan berarti berhenti melarikan diri dari diri sendiri. Tidak ada lagi upaya menjadi sosok ideal versi spiritual. Tidak ada lagi tuntutan untuk selalu terlihat tenang atau bijak. Kejujuran batin menjadi fondasi. Ketika lelah, ia mengakui lelah. Ketika takut, ia mengakui takut. Namun semua itu dihadapkan kepada Allah tanpa drama dan tanpa tuntutan. Inilah kepulangan yang sunyi. Kembali menjadi hamba apa adanya. Pada fase ini, waktu terasa berbeda. Masa lalu tidak lagi terus ditarik sebagai penyesalan, dan masa depan tidak lagi dikejar sebagai jaminan. Seseorang hidup di saat ini dengan penuh adab. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa saat inilah satu-satunya ruang perjumpaan dengan Allah. Setiap detik menjadi bernilai, bukan karena produktivitas, tetapi karena kehadiran. Pulang juga berarti berdamai dengan takdir yang pernah dilawan. Luka-luka lama tidak harus hilang, tetapi tidak lagi menentukan arah hidup.
Seseorang melihat bahwa bahkan kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari jalan pulang yang tidak bisa dilewati orang lain. Tidak ada iri pada perjalanan orang lain, karena setiap jiwa memiliki pintu kepulangannya sendiri. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perbandingan. Bab ini adalah pengingat yang lembut namun mendalam, bahwa pencarian terpanjang seringkali berakhir di titik paling dekat. Jika engkau mulai merasa tidak perlu lagi membuktikan kedalaman spiritualmu, jika engkau nyaman menjadi hamba tanpa label, maka jangan heran. Bisa jadi engkau sedang berada di ambang rahasia besar tasawuf tertinggi, bahwa pulang bukan tentang bergerak jauh, tetapi tentang berhenti melawan dan mulai menerima sepenuhnya. Bab 10, hidup sebagai ayat yang berjalan. Pada puncak perjalanan ini, tasawuf tertinggi tidak lagi berbicara tentang pengalaman batin yang tersembunyi, melainkan tentang cara hidup yang sangat sederhana, namun penuh makna. Seseorang tidak merasa membawa rahasia besar, tidak pula merasa memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Justru ia merasa ringan, seperti beban panjang yang akhirnya diletakkan. Hidup tidak lagi dijalani untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menyaksikan. Menyaksikan bagaimana Allah bekerja melalui dirinya, tanpa harus ia klaim sebagai miliknya. Di tahap ini, keberadaan seseorang menjadi doa yang diam. Ucapannya tidak banyak, tetapi kehadirannya menenangkan. Bukan karena ia sengaja ingin menenangkan, melainkan karena hatinya tidak lagi ribut. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dulu sebelum menilai. Orang seperti ini sering tidak dikenali sebagai ahli tasawuf karena tidak menampilkan ciri-ciri khusus. Justru disitulah rahasianya. Ia larut dalam kemanusiaan tanpa kehilangan kesadaran ketuhanan. Hidup sebagai ayat yang berjalan berarti setiap tindakan kecil memiliki niat yang bersih. Bekerja bukan sekadar mencari hasil, tetapi menjaga amanah. Berinteraksi bukan untuk memenangkan pendapat, tetapi untuk menjaga adab. Bahkan diam pun memiliki makna, karena diamnya bukan pelarian, melainkan pilihan sadar. Tasawuf tertinggi tidak memisahkan dunia dan akhirat. Ia menyatukan keduanya dalam satu tarikan nafas yang jujur. Pada fase ini, seseorang tidak lagi sibuk memperbaiki dunia, karena ia sadar dunia akan berjalan sesuai ketetapannya. Yang ia jaga hanyalah hatinya sendiri, agar tetap lembut, tetap jujur, dan tetap berserah. Jika ia jatuh, ia bangkit tanpa membenci dirinya. Jika ia salah, ia bertaubat tanpa drama. Semua dijalani dalam kesadaran bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada pemahaman manusia. Bab terakhir ini bukan penutup, melainkan pembukaan yang sesungguhnya. Jika setelah semua ini engkau tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih tahu, dan tidak merasa lebih suci, justru merasa lebih sederhana dan lebih bergantung, maka itulah tanda paling jujur. Tasawuf tertinggi tidak meninggalkan jejak kebesaran diri, tetapi meninggalkan kelembutan dimanapun ia hadir. Dan disitulah rahasia yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan, akhirnya terungkap dalam hidup itu sendiri. Jika apa yang kamu dengar hari ini terasa menggugah sekaligus menenangkan, jangan buru-buru mencari penjelasan. Diamlah sejenak, biarkan hati yang bekerja. Tasawuf tertinggi bukan untuk dipahami dengan cepat, tetapi untuk dihidupi perlahan. Semoga Allah membimbing langkah kita, bukan menuju kebanggaan spiritual, melainkan menuju kejujuran sebagai hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.